Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini pintu belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh pintu belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada pintu belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya pintu belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh pintu belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri.
mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya. Di siang hari yang berbahagia ini kita sangat berbahagia sekali dan sangat beruntung sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa, seorang guru yang kita hormati, yang mulia Biku Abhayanando Mahathera, yang nanti akan memberikan wejangan damai yang sangat berharga kepada kita semua. Ya, para upasaka-upasika yang berbahagia, kekuatan keyakinan pada Tiratana dan juga kekuatan kebajikan mengkondisikan pertemuan pada siang hari ini. Setelah perdana makan, kemudian dilanjutkan puja pada Tiratana, dan juga kegiatan lain yang bermanfaat bagi para upasaka-upasika. Meluangkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat memang tidak mudah. Seringkali kita karena kesibukan terkendala untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna untuk kehidupan kita. Siang hari ini saya akan memaparkan hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang dalam kehidupan ini. Kegiatan itu tentunya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita dan juga bermanfaat untuk para leluhur. Kegiatan itu adalah upacara Patidana. Upacara Patidana dilakukan di lingkungan Buddhis. Walaupun sesungguhnya penghormatan kepada para luhur, upacara-upacara penghormatan kepada mereka yang sudah meninggal sudah dilakukan turun-menurun, artinya sudah menjadi tradisi, menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Kenapa itu dilakukan? Tentu orang-orang itu atau masyarakat itu
mempunyai asumsi, mempunyai pandangan bahwa para leluhur itu sudah berjasa dalam kehidupan mereka. Karena jasa itulah kemudian terbentuklah kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi pemujaan kepada para leluhur. Bahkan pada masa prasejarah tradisi itu sudah dilakukan. Yang buktinya apa? Yang buktinya ada tugu-tugu, tempat-tempat yang disakralkan, dan tempat-tempat itu dipuja oleh sanak keluarga yang ditinggalkan. Bagaimana dengan Patidana? Patidana sesungguhnya bagian dari apa yang Buddha ajarkan. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, saya akan berikan pokok-pokok hal yang harus diketahui. Di antaranya, apa itu Patidana, cara melakukan Patidana, kapan kita melakukan Patidana, dan kenapa kita melakukan Patidana. Apa itu Patidana? Patidana adalah bagian dari 10 perbuatan baik. 10 perbuatan baik dalam istilah Dhamma dikatakan dasa punya kriawatu. Jadi Patidana ini ada dalam bagian dasa punya kriawatu, 10 perbuatan baik. Di antara yang 10 ini ada yang namanya Patidana. Jadi Patidana adalah perbuatan baik. Ya, Patidana adalah kebajikan. Kebajikan ini, perbuatan ini dikhususkan kepada para leluhur, sanak keluarga yang sudah meninggal. Nah, jadi perlu dimengerti, perlu dipahami bahwa Patidana ini bagian dari 10 perbuatan baik. 10 kebajikan yang ada dalam dasa punya kriawatu. Dasarnya apa kita melakukan Patidana? Dalam Sigala Wada Sutta
dalam Sigala Wadasuta itu ada kewajiban anak kepada orang tua. Ada kewajiban-kewajiban masih hidup. Tapi ada kewajiban setelah orang tua meninggal. Nah, di antara kewajiban itu, kewajiban yang terakhir adalah ketika orang tuanya meninggal, putra-putrinya, anak-anaknya mempunyai kewajiban untuk melakukan patidana. Jadi kenapa kita melakukan patidana itu dasarnya ada. Jadi bukan satu kebiasaan saja, bukan sekedar tradisi yang turun-temurun, tetapi dasarnya ada, yaitu ada dalam Sigala Wadasuta. Dasar yang lain adalah Tirukudasuta. Tirukudasuta. Dalam Tirukudasuta itu Sang Buddha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan patidana. Dalam Tirukudasuta itu bicara tentang para luhur, bicara tentang sanak keluarga yang ditinggalkan itu alpa ketika pesta kebajikan, lupa kepada para luhurnya. Dalam Tirukudasuta Sang Buddha juga menjelaskan tentang pentingnya melakukan persembahan kebajikan. Sang Buddha mengatakan bukan dengan ratap tangis, perkabungan, tetapi dengan kebajikan. Bahkan ada penggambaran seperti air yang mengalir dari dataran tinggi ke bawah, seperti pula semoga kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga, melimpah kepada para luhur. Ada penggambaran juga ya, seperti halnya air yang mengalir ke samudra yang luas. Seperti itu pula semoga kebajikan yang dilakukan oleh sanak keluarga mengkondisikan para luhurnya juga bahagia. Jadi jelas bahwa patidana itu dilakukan bukan sekedar kebiasaan, tradisi yang turun-menurun, tetapi Guru Agung Buddha Gautama sudah menjelaskan. Nah, saya menjelaskan tentang dua sutta ini sebagai dasar untuk melakukan patidana atau pelimpahan jasa, yaitu Sigala Wadasuta dan Tirukudasuta.
itu yang dinamakan patik dana. Kemudian cara melakukan patik dana, caranya bagaimana? Kalau dalam Tirukuda Sutta itu ada syair-syair, di sana tidak ada perdagangan, pertanian, pertukaran uang dan sebagainya. Nah, kadang-kadang menjadi dasar sanak keluarga yang ditinggalkan melakukan upacara-upacara, memberikan sesuatu kepada para leluhur dalam bentuk materi, dalam bentuk barang, dengan anggapan barang-barang itu bisa diterima oleh para leluhur, bisa diterima mereka yang sudah meninggal. Nah, kalau mengacu pada ajaran Buddha itu ada dua cara melakukan penghormatan. Yang pertama adalah amisa puja, yang kedua adalah pati-pati puja. Apa itu amisa puja? Amisa puja adalah penghormatan dengan materi. Ya, penghormatan dengan materi. Nah, penghormatan dengan materi ini, materinya bisa berupa apa? Ya, bisa berupa, kalau kebiasaan kita biasanya kalau di altar, nah, ada pelita, ada tupak, ada bunga, kemudian ada buah. Tapi ada juga di masyarakat kita memberikan persembahan-persembahan yang lain. Bisa berupa makanan, bisa berupa materi-materi yang lain. Ini adalah amisa puja, penghormatan dengan bentuk materi. Nah, di masyarakat kita itu banyak sekali tradisi-tradisi. Misalnya di Toraja, itu penghormatan kepada para leluhurnya sangat kompleks, dari meninggal sampai kemudian ada peringatan-peringatan. Bahkan ada persembahan kerbau. Ada di Jawa, ada tradisinya masing-masing. Kemudian di Bali, ya, warga Tionghoa juga punya tradisinya sendiri dan sebagainya. Nah, penghormatan ini sifatnya lebih kepada persembahan materi. Apakah ada nilainya? Ada nilainya juga. Ketika sanak keluarga yang ditinggalkan itu mempersembahkan materi-materi itu kan tentu didasari dengan keyakinan, didasari dengan kerelaan juga, merelakan materinya untuk para leluhur. Itu kan tidak mudah juga. Kemudian ketika meletakkannya dengan tulus, tidak sembarangan meletakkannya, bahkan dihias, secara rapi dan indah. Inilah nilai ketulusan, nilai kerelaan.
nilai kebajikan yang ada dalam Amisa Puja. Kemudian yang kedua adalah Pati-Pati Puja. Apa itu Pati-Pati Puja? Menghormat dengan praktek-praktek luhur, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan bermanfaat. Pati dana itu sesungguhnya mengabarkan kebajikan, memberitahu bahwa sanak keluarganya melakukan perbuatan baik. Maka ya, kalau kita mengacu pada istilah Pati-Pati Puja, penghormatan seperti inilah yang sesungguhnya adalah penghormatan yang punya nilai besar, punya nilai yang tinggi. Kalau yang tadi dengan materi, dengan barang persembahan, kalau Pati-Pati Puja ini adalah praktek langsung, dan ini sesuai dengan arti harafiah dari pati dana itu sendiri, bahwa pati dana adalah mengabarkan, memberitahu tentang kebajikan yang dilakukan. Jadi orang yang mau melakukan pati dana itu harus berbuat baik, harus melakukan kebajikan. Kebajikan apa saja, entah itu kebajikan yang kecil, sedang, besar, semua kebajikan itu bisa digunakan untuk pati dana, dikabarkan kepada para leluhur, mereka yang sudah meninggal. Jadi cara melakukan pati dana ya, bisa dua macam. Bisa dengan persembahkan materi, barang persembahan, tetapi juga dengan perbuatan bermanfaat. Artinya sanak keluarga yang ditinggalkan melakukan kebajikan, melakukan perbuatan baik. Mungkin ada yang bertanya, Bante, kalau pas upacara pati dana itu kan ada yang tuang air, menuang air tempat yang kosong itu sesungguhnya penggambaran. Nah, seperti yang tadi saya kutip dalam Tirudha Sutta kan, seperti air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang rendah, seperti air yang mengalir ke samudra yang luas. Jadi menuang air itu simbolik ya, simbolik. Seperti air yang mengalir ke tempat yang kosong ini, seperti pula perbuatan baik itu diketahui oleh sanak keluarga yang sudah meninggal, oleh para luhur. Jadi itu simbolik ya. Padahal kalau tidak ada, ya tidak masalah, karena hakikat yang sesungguhnya itu adalah kebajikan. Kalau menuang air tapi tidak ada kebajikan kan tidak ada yang dikabarkan. Maka harus ada kebajikan, perbuatan bermanfaat yang dilakukan. Kalau tidak ada, ya kita tidak bisa melakukan pati dana. Jadi harus ada
kebajikan. Pokok yang ketiga adalah kapan kita melakukan patidana. Kapan kita melakukan patidana? Patidana bisa dilakukan secara massal atau mungkin perorangan. Ya, saja dalam tradisi di masyarakat itu ada kegiatan patidana yang diadakan di bulan-bulan tertentu, tahun-tahun tertentu. Nah, semua itu adalah kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, beberapa waktu yang lalu ada satu keluarga yang bertanya. Nah, keluarga ini bertanya karena mereka bukan Buddhis dan adalah salah satu keluarganya, itu orang tuanya yang menyatakan sebagai Buddhis. Nah, anak-anaknya ini bertanya, Bante, apa yang harus saya lakukan? Karena menurut yang saya dengar, katanya harus peringatan kematian 7 hari, 49 hari, 100 hari, setahun dan sebagainya. Saya kemudian menjelaskan, ya, ketika keluarga mau melakukan patidana itu kapan saja, tidak harus menunggu 7 hari, 49 hari, ataupun 1 tahun dan sebagainya. Jadi harus, ya, bisa dilakukan kapan saja, dan harus melakukan kebajikan. Saya katakan begitu. Nah, hanya saja tradisi-tradisi atau kebiasaan yang ada di masyarakat itu juga sangat baik jika dilakukan. Hanya saja kalau mau melakukan patidana itu ya bisa kapan saja. Jadi tidak harus nunggu tahun sekali, 2 tahun sekali. Nah, kalau leluhurnya butuhnya sekarang, dia akan nunggu, seperti kisah leluhurnya Raja Bibisara itu menunggu dari kehidupan yang satu ke kehidupan yang berikutnya. Saking lamanya kemudian membuat Raja Bibisara itu bermimpi. Itu nunggu sudah lama sekali. Kan dalam Tirukuda Sutta itu dijelaskan tuh, para mendiang datang di pertigaan, di perempatan, di pintu-pintu, jendela, ya. Menunggu apa? Menunggu jasa kebajikan. Nah, kalau keluarganya itu melakukan patidana 1 tahun sekali, berarti dia harus nunggu tahun sekali, udah merana dia, ya kan? Merana selama 1 tahun. Maka patidana itu bisa dilakukan kapan saja. Kapan saja ini dengan catatan harus ada perbuatan baik, harus ada kebajikan. Jadi kapan saja seperti tadi, ketika praupasaka-upasaka dana makan, setelah melakukan persembahan dana makan, bisa melakukan patidana.
Hari ini setelah puja bakti, setelah mendengarkan dhamma, kemudian semoga leluhur saya mengetahui saya berbuat baik pada hari ini, semoga ikut berbahagia. Itu sudah patidana. Jadi patidana itu simbol sungguhnya, simbol. Simbolnya kenapa? Ya, dengan berbuat baik, setelah berbuat baik, kemudian cukup merenung, mengingat kebajikan itu dan mengingat para luhur. Itu aja. Jadi tidak harus kemana-mana bawa gelas kosong, gelas yang isi air, tidak. Saat itu berbuat baik dan setelah berbuat baik saat itu kita bisa melakukan patidana, bisa melakukan persembahan kebajikan. Ini cara kenapa kita, kapan kita apa itu patidana, ya. Kemudian kapan kita melakukan patidana, kemudian cara melakukan patidana. Pokok yang selanjutnya adalah kenapa kita melakukan patidana. Di awal saya mengutip kalimat dalam Manggala Sutta, pujaja, puja niyana, menghormat mereka yang patut dihormat, itulah berkah utama. Kenapa kita melakukan patidana? Patidana adalah ajaran bakti. Bakti kepada siapa? Bakti kepada para luhur. Hormat kepada para luhur. Kenapa kita menghormat? Karena para luhur kita sudah berjasa untuk kehidupan kita. Coba kalau kita tidak punya leluhur, tentu keberadaan kita tidak ada. Keberadaan kita pada kehidupan sekarang ini ada kaitannya dengan leluhur kita. Artinya sudah ada jasa untuk kehidupan kita. Karena jasa itulah kita patut menghormat. Dan ketika kita menghormat, sesungguhnya kita membuat berkah. Bahkan Sang Buddha menggambarkan orang tua itu seperti Brahma. Brahma mata cak pitaru. Orang tua, ibu dan ayah itu laksana Brahma. Brahma dalam literatur India itu sosok yang dihormati. Artinya orang tua kita, ibu dan ayah kita itu sosok yang patut dihormat. Kenapa? Karena mereka sudah berjasa untuk kehidupan kita. Bahkan penghormatan itu, sokongan itu, dukungan itu bukan hanya ketika hidup, tetapi juga ketika meninggal. Anak-anaknya punya kewajiban untuk melakukan patidana. Jadi kenapa kita melakukan patidana? Karena ini ajaran yang sangat baik sekali. Ajaran bakti, ajaran menghormat kepada mereka yang patut dihormat. Kemudian Sang Buddha juga mengajarkan pentingnya kata nyu kata wedi.
Apa itu katanya kata wedi? Katanya kata wedi adalah sikap tahu budi. Ya. Sikap tahu budi atau mengenang budi baik orang lain. Bahwa dikatakan orang yang punya sikap katanya kata wedi itu sangat sulit. Kadang-kadang kita kan mengenang budi baik orang lain ketika kita lagi senang dengan orang itu, lagi nyaman dengan orang itu. Tapi ketika kita tidak nyaman dengan orang itu, budi baiknya hilang dari kita. Nah, katanya kata wedi itu kapan saja, dalam kondisi apapun, kita masih mengenang budi orang itu, jasa orang itu. Ini adalah katanya kata wedi. Jadi kenapa kita melakukan patidana? Ini ajaran yang baik, ajaran tentang penghormatan, ajaran tentang mengenang budi baik orang lain. Tentu jasa para leluhur kita. Patidana sesungguhnya juga mengingatkan kepada kita semua. Berkaitan apa? Berkaitan dengan ketidakkekalan. Ya. Berkaitan dengan ketidakkekalan. Ada upacara patidana, ulambana, ada upacara cengbeng dan sebagainya, itu sesungguhnya mengingatkan kita pada ajaran ketidakkekalan, bahwa semuanya akan meninggalkan kehidupan ini. Karena semuanya akan meninggalkan kehidupan ini, maka kita harus mempersiapkan diri. Apa yang perlu dipersiapkan? Banyak melakukan kebajikan, banyak melakukan perbuatan baik. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita semua berharap hidupnya bahagia. Kecuali ada yang mau menderita. Tapi saya rasa semua orang tujuannya adalah kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini bisa dekat dengan kehidupan kita kalau kita melakukan kebajikan, kalau kita melakukan perbuatan baik. Pertanyaannya, kapan kita melakukan kebajikan? Sekarang. Dalam Bhaddikarata Sutta ada kalimat yang sangat baik untuk kita renungkan. Ajawa kicak mata pangkut jana merenang suwi. Berusahalah sekarang juga, siapa tahu kematian esok datang. Ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita mau berjuang, kalau kita mau berbuat baik, kalau kita mau melakukan kebajikan sekarang, bukan besok, bukan lusa, bukan yang akan datang. Kenapa? Siapa tahu kematian esok datang. Karena kematian itu tidak bisa dinego, ya kan? Tidak ada yang bisa nego. Oh, setahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, saya masih muda, saya masih belum kerja, saya masih belum punya rumah. Tidak bisa nego. Kematian tidak bisa dinego. Dan kematian sewaktu-waktu akan datang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tadi saya katakan, persiapkan diri kita dengan baik. Dengan apa? Dengan perbuatan baik. Kapan? Sekarang. Ya. Jadi kalau diajak untuk berbuat baik,
Jangan banyak alasan. Besok lah, minggu depan lah. Ya. Jadi kapan? Ya sekarang, bukan besok ataupun yang akan datang. Nah, inilah hal-hal yang berkaitan dengan patidana. Apa itu patidana? Patidana adalah bagian dari 10 perbuatan baik. Patidana adalah ajaran bakti, ajaran penghormatan kepada mereka yang sudah berjasa. Bagaimana kita melakukan patidana? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan bermanfaat. Bisa penghormatan dalam bentuk materi tadi, tetapi di dalam agama Buddha disarankan materinya yang bersih. Bersih itu tidak menyakiti makhluk lain. Kemudian yang nilai lebih tinggi adalah pati-pati puja, yaitu dengan praktek-praktek dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kapan kita melakukan patidana? Kapan saja. Ya, setelah berbuat baik kita bisa melakukan patidana. Nah, kenapa kita melakukan patidana? Kita melakukan patidana karena mengenang budi baik orang lain, menerapkan ajaran Gatanyuk Gatawedi, mengenang jasa orang lain, mengenang budi baik orang lain. Maka kita patut menghormati, patut berbagi jasa kepada mereka yang sudah berjasa. Dan patidana juga mengingatkan kepada kita semua pentingnya mempersiapkan diri, karena kita diingatkan dengan hukum ketidakgagalan, termasuk di dalamnya kematian. Karena patidana tentu kaitannya dengan adanya kematian. Nah, semoga ulasan ini, pesan Dhamma pada siang hari ini bisa dimengerti, bisa dipahami, dan tentunya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selalu berpesan kepada orang tua yang punya anak, ketika patidana, pesan saya apa? Ajarkan patidana ini kepada anak-anaknya, kerabatnya. Kenapa? Sekarang kita menghormat leluhur, suatu ketika kita akan menjadi leluhur. Semoga tiratana melindungi kita semua. Sabe sata bawan wisdata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih Yang Mulia Biku Abhayananda Mahatera atas wejangan dhammanya yang sangat indah dan sangat berharga kepada kita semua di siang menjelang sore hari ini. Sangat bermanfaat sekali Bante, dan sangat indah sekali Bante. Terima kasih Anumodana. Ya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ya izinkan saya terlebih dahulu untuk menayangkan sebuah video tentang Pintu Belajar. Pintu Belajar adalah program edukasi di bawah naungan Buddhist Fellowship Indonesia. Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada ratusan anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah atas, kemudian di universitas, baik di strata 1, strata 2, maupun strata 3. Saat ini anak-anak asuh Pintu Belajar tersebar di beberapa wilayah Indonesia, dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Ya. Ini adalah sebuah video dari Pintu Belajar yang menggambarkan tentang seorang anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Marilah kita tonton bersama-sama sebuah video dari Pintu Belajar.
Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang telah menyaksikan sebuah video dari Pintu Belajar. Terima kasih juga kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami Ibu Lilian Halim, dan semua donatur yang telah mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Semoga ke depan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera yang bisa dibantu pendidikannya oleh Pintu Belajar ke jenjang yang lebih tinggi dan pendidikan yang lebih baik. Semoga anak-anak asuh Pintu Belajar bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar, bangsa dan negara Indonesia kita yang tercinta. Dan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang ingin mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Ya, terima kasih. Ya, baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, bagi yang ingin bertanya. Kan kita tidak tahu mereka terlahir di alam mana. Bisa juga mungkin terlahir di alam manusia, bisa terlahir di alam dewa maupun di alam, mungkin alam apa ya, tapi cuman mudah-mudahan ada tidak ada. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, patidana yang kita lakukan, leluhur kita itu kan boleh dikatakan banyak ya, dan mungkin kita tidak mengenal semuanya lagi. Mungkin kita grandfather sama grandmother, mungkin kakek nenek kita masih tahu. Mungkin
ada sebagian yang kurang familiar juga, mungkin pas dia lahir kakek neneknya sudah tidak ada ya. Nah, di atas kakek nenek kan ada di atasnya lagi, kita sudah tidak mengenali. Apakah dalam patidana itu kita harus menyebut namanya satu persatu kerabat kita yang telah meninggal, atau dengan satu kata saja para leluhur gitu, dan kerabat sanak saudara yang telah berpulang atau meninggal? Mohon pencerahannya nanti. Ya, patidana adalah perbuatan baik untuk para leluhur, untuk mereka yang sudah meninggal, dan tentunya yang membutuhkan jasa kebajikan karena mereka terlahir di alam menderita yang membutuhkan jasa kebajikan kita. Apakah kebajikan kita dengan patidana kalau kemudian leluhur kita terlahir di alam bahagia, kebajikan itu masih bermanfaat? Seseorang yang melakukan patidana sesungguhnya double kebajikan. Kenapa double kebajikan? Karena satu, sebelum orang melakukan patidana pasti harus berbuat baik, entah itu dalam bentuk dana, entah itu dalam bentuk sila, entah itu dalam bentuk bawana. Ketika orang itu melakukan perbuatan baik, siapa yang mendapatkan manfaat? Tentu dirinya sendiri. Baru kemudian telah berbuat baik mengingat leluhurnya, ya, mengingat leluhurnya. Semoga para leluhurnya ikut berbahagia. Ya tentu, ya, Sang Buddha juga mengatakan bahwa leluhur kita itu bukan hanya kehidupan sekarang. Kalau tadi cuma kakek nenek, tapi bukannya kehidupan sekarang. Artinya apa? Leluhur kita itu banyak sekali. Maka siapa tahu di antara mereka ada yang butuh jasa kebajikan. Maka menyebutnya ya, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan pada hari ini dalam bentuk dana, ya, para leluhur saya baik kehidupan sekarang, kehidupan yang lampau ikut berbahagia. Cukup begitu. Kalau kita mengingat namanya kan, mengingat 5 nama, 6 nama aja lupa-lupa, apa jutaan nama kan gitu ya. Artinya cukup merenungkan seperti itu. Jadi semoga para leluhur saya di kehidupan sekarang, di kehidupan yang lampau yang membutuhkan jasa, semoga ikut berbahagia. Nah, dan perlu diingat juga bahwa patidana itu bukan artinya kebajikan yang kita lakukan itu bukan kemudian hilang. Kan udah untuk leluhur Bante. Ya. Kebajikan itu hanya dikabarkan. Ya kan? Kita mengabarkan bahwa hari ini sudah berbuat baik. Ketika kita mengabarkan, gambarannya ketika kita mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang mungkin jauh dari kita, ketika kita mengabarkan orang itu bagaimana? Reaksinya bahagia. Seperti itu. Tapi kan kabarnya tidak dikirim kan? Nah, cuma didengar aja kan? Nah, seperti itu. Jadi kita mengabarkan. Jadi kebajikan kita tidak hilang. Jadi kebajikan itu tetap bermanfaat untuk kehidupan kita, dan ya menyebutnya seperti para leluhur tadi, tidak harus ya, kalau mau ingat silakan, tapi kalau tidak ingat maka dalam kata patidana itu kan ya, semoga para leluhur kita saya berbahagia jika tidak mendengar, semoga para dewa memberitahukannya kan, di situ ada kata-kata begitu.
Nah, itu kan hanya kalimat saja supaya begitu ya. Ada lagi? Berarti kalau mereka para leluhurnya sudah terlahir di alam bahagia atau alam manusia, bukan di alam rendah gitu ya. Apakah perbuatan baik yang kita lakukan itu tetap membawa manfaat kepada mereka dan mereka bisa tahu? Setidaknya mereka ikut berbahagia. Dan ketika kita ikut, misalnya ada kabar baik, kita kan juga lagi baik, kabar baik, kemudian kita ikut berbahagia, kan kita juga berbuat baik, ya kan? Gambarannya, tetangganya mungkin ada yang mendapatkan hal baik, gitu kan, dalam kehidupannya, kemudian kita mendengar, dan kondisi kita juga udah masih bahagia kan? Nah, kita ikut berbahagia itu juga kebajikan. Ya kan? Nah, kalau kita muncul iri, pikiran buruk kan malah membuat hal buruk untuk kehidupan kita gitu. Jadi ketika mereka sudah bahagia pun kan, ketika betul-betul mendengar pun kan, oh ya, ikut berbahagia juga. Nah, bedanya apa? Ikut berbahagianya orang yang sudah bahagia dengan orang menderita. Bedanya apa? Mengabarkan hal baik kepada orang yang sudah bahagia dengan orang yang menderita. Kalau orang sudah bahagia kan, ketika mendapat kabar kebahagiaan kan ya bahagia gitu kan, bahagia. Tapi orang yang menderita, dia itu berlipat-lipat gitu loh, kayak wah, ternyata disupport, didukung, di apa seperti itu. Beda sekali. Cuma perbedaannya di situ aja. Gitu. Mereka sangat membutuhkan. Kalau orang udah bahagia kan tidak begitu membutuhkan, tetapi dengan ikut berbahagia pun juga sudah kebajikan. Karena mereka juga masih membutuhkan kebajikan juga. Para dewa sekalipun juga masih membutuhkan peluang untuk berbuat baik. Ya, jangan dikira para dewa itu juga tidak butuh kebajikan. Mereka juga butuh perbuatan baik, peluang untuk berbuat baik. Kalau para dewa pun masih ingin peluang berbuat baik, apalagi kita manusia. Begitu ya? Ya. Terima kasih Bante atas penjelasannya, Anumodana. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ya, Bante. Oh, saya ditanya begini aja. Kalau yang non-Buddhis itu kan nggak ada yang patidanain orang tuanya, jadi dia leluhurnya, maksud saya itu. Jadi bagaimana nasibnya para leluhur yang non-Buddhis? Terima kasih. Ya, sesungguhnya kemarin yang saya ceritakan tadi kan juga bapaknya Buddhis, anak-anaknya kan non-Buddhis, tetapi karena dia itu tidak terlalu fanatik, dia tidak terlalu dengan agama, dan dia mengerti hal-hal baik yang harus dilakukan untuk orang tua, maka dia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Nah, bagaimana? Nah, saya taruh, ya udahlah kita berbuat baik, kemudian setelah berbuat baik silahkan patidana. Jadi pengertian itu juga mempengaruhi seseorang. Terus bagaimana dengan sesungguhnya mereka itu juga patidana, cuma istilahnya nggak patidana mereka itu. Kalau di mereka itu ada doa untuk leluhur, ya kan? Ada sebenarnya mereka itu. Jadi maka tadi saya di awal saya katakan bahwa di masyarakat kita sesungguhnya ada tradisi-tradisi untuk penghormatan kepada para leluhur. Nah, kalau kemudian tidak ada yang melakukan tradisi itu, apa yang kemudian terjadi dengan para leluhur kita? Itu seperti kisah leluhur Raja Bimbisara. Bahkan bukan hanya non-Buddhis, kita sendiri yang Buddhis itu kadang-kadang juga lupa ketika lagi bahagia. Maka di Tirukuda Sutta dikatakan menunggu di pertigaan, di perempatan, di pintu,
Nah, lihat pintu sana dia nunggu ya. Nah, kenapa menunggu? Karena sanak keluarga yang tinggalkan lupa, alpa. Jadi di sini saya menerangkan bahwa baik Buddhis maupun non-Buddhis, kalau sanak keluarganya lupa, maka mereka akan menunggu dan terus menunggu. Maka berbahagialah kita umat Buddha yang mengerti ajaran Patidana. Maka tadi saya katakan kan, ajarkan kepada anak-anaknya, kerabatnya, karena nanti kita juga jadi luhur. Ya, kalau kita tidak mengajarkan, ya kata nanti kita nunggu di pintu kita, di pintu rumah. Ya kan begitu. Artinya jawaban saya, kalau dia, ya tadi kan hitungan dia non-Buddhis, kalau kemudian tidak ada ajaran Patidana, bagaimana mereka? Leluhurnya menunggu, ya, menunggu, dan terus menunggu sampai keluarganya mendoakan. Begitu ya, Bu ya. Ada efeknya nggak? Apa namanya? Kalau ada leluhur seseorang misalnya yang menderita di alam apaya terhadap kehidupan yang masih hidup ini. Efek apa? Maksudnya kalau misalnya leluhur, ada leluhur yang berada di alam yang apaya, alam menderita gitu. Tapi cuman maksudnya kalau yang masih hidup lupa mendoakan mereka yang masih di alam bahaya itu, ada efeknya nggak terhadap kehidupan sanak keluarganya yang masih hidup yang ada di alam manusia? Kalau mengacu pada kisah Raja Bimbisara, mereka biasanya demo lewat mimpi. Kan Raja Bimbisara itu kan bermimpi, mimpi sanak keluarga yang sudah meninggal dari kehidupan sejak Buddha apa itu, lupa saya catatannya. Tuan dari kehidupan satu, kehidupan lain lama sekali, bukan cuma setahun 2 tahun. Dari kehidupan menunggu, protes mereka. Lewat mimpi. Bisa lewat mimpi. Mas, sesungguhnya ketika kadang-kadang di rumah ada suara-suara, di mana-mana ada apa, bisa saja itu makhluk-makhluk yang apa? Makhluk-makhluk yang misalnya ingin kita pelimpahan jasa begitu. Jadi lewat begitu kode-kode. Jadi kalau ketemu makhluk, semoga Anda berbahagia. Jangan lari mah. Ya kan mereka butuh jasa, butuh kebajikan. Maka kenapa ada blessing rumah, pemberkahan rumah? Salah satunya keluarganya bisa berbagi jasa kepada makhluk yang ada di rumah itu. Kan rumah itu mungkin dulu pernah kuburan, mungkin pernah hutan, pernah pohon besar, pernah kebun, di mana di situ mungkin pernah ada makhluk-makhluk yang tinggal begitu. Bukan mengusir, bukan, tapi berbagi kebahagiaan, gitu ya. Budaya yang kondisi bertanya, contoh-contoh tindakan Patidana yang bisa kita lakukan untuk leluhur apa saja, Pak? Ya, banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Tadi meliputi dana, sila, dan bawana. Tadi kan sudah berdana, ya kan? Kemudian setidaknya selama duduk di sini menjaga sila melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmani. Kemudian tadi juga meditasi toh. Nah, kemudian mendengarkan dhamma. Ini sudah perbuatan-perbuatan baik. Nah, setelah itu apa namanya? Christine. Ya, hari ini saya sudah berbuat baik. Sekian perbuatan baik saya, ini semoga leluhur saya ikut berbahagia. Itu sudah Patidana. Simpel kan? Jadi tidak harus cari foto leluhur, tidak harus bawa tuang air, cukup merenungkan kebajikan dan mengingat leluhurnya, kemudian kita bisa melakukan Patidana.
contoh konkret aja. Sekarang hari ini, saat ini Christine sudah berbuat baik, jadi bisa melakukan pati dana, gitu ya. Selamat siang, Nama Budaya Bante. Saya ingin bertanya, bagaimana cara pati dana mengingatkan kita kepada ketidakkekalan dari saya? Oh iya. Pati dana itu hubungannya dengan siapa namanya? Brian. Pati dana itu kan berkaitan dengan leluhur. Jadi para leluhur itu masih ada atau tidak ada? Nah, artinya mereka sudah meninggal. Nah, sudah meninggal artinya adanya kematian. Nah, kematian itu salah satu bagian dari ketidakkekalan. Maka dalam Badai Kartasutta tadi, berusahalah sekarang juga, siapa tahu esok kita akan mati. Artinya mengingatkan kita bahwa ada hukum perubahan, ada hukum anicca, ada hukum ketidakkekalan. Karena ada hukum anicca, ada hukum ketidakkekalan, ada hukum perubahan, apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan diri. Dengan apa? Dengan banyak berbuat baik. Begitu ya, Brian ya? Ya, ingat? Ya. Jadi kalau pati dana, oh iya, hidup tidak kekal. Sudah berapa kebajikan yang saya lakukan? Apa yang sudah saya lakukan? Begitu ya perenungannya ya. Izin bertanya, Bante, apakah pati dana itu hanya bisa dilakukan kepada sanak keluarga yang ada hubungan darah terhadap kita? Apakah bisa dilakukan kepada orang lain juga yang tidak ada hubungan saudara, misalnya teman-teman atau ya misalnya yang tidak ada hubungan darah sama sekali, misalnya teman gitu? Ya, terima kasih. Sesungguhnya kan hubungan itu bukan hanya hubungan saudara, tetapi hubungan pertemanan. Nah, di dalam Tirakuda Sutta itu kan temanku, kekasihku, ya kan, yang sanak keluargaku. Artinya semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita, yang ada kaitannya dengan kehidupan kita, kita bisa melakukan pati dana. Itu ada dalam Tirakuda Sutta. Ya, coba baca itu. Ya, kekasihku, temanku, kerabatku, orang tuaku, mereka sudah berjasa dalam kehidupan saya, semoga mereka juga ikut berbahagia. Jadi kita bisa melakukan pati dana kepada mereka yang sudah berjasa, dan tentunya karena mereka sudah berjasa ada kaitan dengan kehidupan kita. Jadi bukan hanya leluhur yang sedarah saja, tetapi juga mereka-mereka yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Begitu ya. Terima kasih nanti Anumodana. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Sampai ketemu lagi di channel YouTube live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Nama saya Perlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya 1 kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah.
Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.